7 hal yang tidak boleh kita beli pada tahun 2025 yang menarik kemiskinan, ajaran Buddhis. Sebelum kita mulai, mari renungkan bersama. Bagaimana cara kita menggunakan uang bisa mempengaruhi energi kelimpahan atau kekurangan dalam hidup kita? Apakah Anda pernah merasa bahwa kebiasaan belanja tertentu justru membuat keuangan Anda semakin sulit? Tulis pendapat atau pengalaman Anda di kolom komentar. Kami ingin mendengar refleksi Anda tentang topik ini. Sekarang, mari kita bahas 7 hal yang sebaiknya tidak kita beli di tahun 2025 agar tidak menarik energi kemiskinan. Dalam ajaran Buddhis, kemiskinan dan kekayaan bukan sekadar kondisi materi, tetapi juga cerminan dari karma dan pola pikir seseorang. Buddha mengajarkan bahwa segala sesuatu yang kita alami adalah hasil dari sebab dan akibat. Jika seseorang hidup dalam keterbatasan, ada sebab-sebab tertentu yang mengarah ke kondisi tersebut, baik dari kehidupan ini maupun kehidupan sebelumnya. Namun ajaran Buddhis juga menekankan bahwa nasib seseorang tidaklah tetap. Dengan kebijaksanaan dan tindakan yang benar, kita dapat mengubah arah hidup kita menuju kesejahteraan dan kelimpahan. Banyak orang berpikir bahwa kekayaan adalah sesuatu yang hanya bisa didapat dengan kerja keras tanpa henti. Namun, dalam Buddhisme, ada dimensi lain yang lebih dalam, yaitu bagaimana kita memperlakukan uang, bagaimana kita berpikir tentang uang, dan bagaimana kita menyalurkan kekayaan yang kita miliki. Semua itu membentuk vibrasi energi yang menentukan apakah kita menarik kelimpahan atau justru kemiskinan. Kemiskinan dalam pandangan Buddhis tidak hanya soal kekurangan uang, tetapi juga kondisi batin yang penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, dan keterikatan. Banyak orang yang secara materi mungkin terlihat kaya, tetapi hidup dalam kecemasan yang luar biasa, takut kehilangan harta yang mereka miliki. Sebaliknya, ada pula orang yang hidup dengan sederhana tetapi memiliki ketenangan, dan kebahagiaan yang lebih besar daripada orang-orang yang bergelimang harta. Oleh karena itu, dalam Buddhisme, kekayaan sejati bukan hanya tentang berapa banyak uang yang kita miliki, tetapi seberapa besar kita merasa cukup dan damai dengan apa yang kita punya. Namun, ini bukan berarti kita harus menolak kekayaan. Banyak orang salah memahami ajaran Buddhis dan berpikir bahwa menjadi kaya adalah sesuatu yang bertentangan dengan spiritualitas. Padahal, dalam banyak ajaran Buddha, disebutkan bahwa kesejahteraan dapat digunakan sebagai sarana untuk berbuat kebajikan. Dengan kekayaan, seseorang bisa membantu lebih banyak orang, memberikan sedekah, dan menciptakan lebih banyak manfaat bagi dunia. Justru, salah satu hambatan dalam kehidupan spiritual adalah kemiskinan yang membuat seseorang terus-menerus fokus pada kelangsungan hidupnya, sehingga sulit untuk berkembang secara batiniah. Lalu, bagaimana cara agar kita bisa keluar dari pola kemiskinan dan mulai menarik kekayaan dalam hidup kita? Jawabannya terletak pada pemahaman bahwa segala sesuatu berasal dari pikiran kita sendiri. Jika kita memiliki pola pikir kekurangan, selalu merasa bahwa uang sulit didapat, selalu takut kehilangan harta, atau merasa tidak layak untuk menjadi kaya, maka kita akan terus berada dalam siklus kemiskinan. Sebaliknya, jika kita mulai melihat uang sebagai energi yang dapat mengalir dengan bebas, memiliki keyakinan bahwa rezeki selalu cukup dan berani berbagi, maka kekayaan akan datang dengan cara yang tidak terduga. Salah satu pelajaran penting dalam Buddhisme adalah tentang kebajikan sebagai sumber kekayaan sejati. Dalam kitab-kitab Buddhis, sering dijelaskan bahwa seseorang yang murah hati dan suka memberi akan selalu menerima kembali berlipat ganda. Ini bukan sekadar konsep moral, tetapi hukum alam yang bekerja dalam kehidupan manusia. Orang yang pelit, serakah, dan takut berbagi seringkali justru mengalami lebih banyak kesulitan keuangan, karena energi mereka tertutup terhadap aliran rezeki. Selain itu, cara kita mendapatkan uang juga sangat menentukan. Apakah kekayaan kita akan membawa kebahagiaan atau penderitaan? Dalam ajaran Buddhis, seseorang dianjurkan untuk mencari rezeki dengan cara yang benar, tidak mencurangi orang lain, tidak mengambil keuntungan secara tidak adil, dan tidak melakukan tindakan yang merugikan makhluk lain. Kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar mungkin memberikan kesenangan sesaat, tetapi dalam jangka panjang akan mendatangkan penderitaan baik secara langsung maupun sebagai akibat karmanya di kehidupan mendatang.
Sikap terhadap uang juga memainkan peran besar dalam menentukan apakah kita akan hidup dalam kelimpahan atau kekurangan. Banyak orang menghabiskan uang mereka tanpa perencanaan, membeli sesuatu hanya untuk memenuhi keinginan sesaat, atau bahkan membeli hal-hal yang justru memperburuk kondisi finansial mereka. Sikap konsumtif ini berakar pada nafsu keinginan yang tidak terkendali, yang dalam ajaran Buddhis disebut sebagai tanha. Tanha adalah keinginan yang tidak pernah puas, selalu menginginkan lebih, dan pada akhirnya membawa penderitaan. Sebaliknya, jika kita belajar mengelola keuangan dengan bijak, memahami apa yang benar-benar kita butuhkan, dan menggunakan uang untuk hal-hal yang bermanfaat, maka secara alami kita akan mulai menarik energi kekayaan dalam hidup kita. Prinsip dasar dalam Buddhisme adalah keseimbangan, termasuk dalam hal keuangan. Kita tidak dianjurkan untuk menjadi pelit, tetapi juga tidak dianjurkan untuk boros. Yang penting adalah bagaimana kita menggunakan uang dengan penuh kesadaran, sehingga uang tersebut membawa manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Banyak orang berpikir bahwa kekayaan hanya bisa diperoleh dengan keberuntungan atau kerja keras yang melelahkan. Namun, dalam Buddhisme, kita diajarkan bahwa kekayaan datang dari keseimbangan antara usaha, kebajikan, dan pola pikir yang benar. Jika kita hanya bekerja keras, tetapi tetap memiliki pola pikir kekurangan, maka uang yang kita dapatkan akan selalu terasa kurang. Tetapi jika kita memiliki keyakinan bahwa rezeki selalu ada, ditambah dengan usaha yang bijak dan niat yang baik, maka kekayaan akan datang dengan cara yang alami. Karena itulah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang apa saja yang sebaiknya tidak kita beli agar tidak menarik kemiskinan, kita perlu memahami terlebih dahulu bahwa kekayaan bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang bagaimana kita berpikir, bertindak, dan merasakan hubungan kita dengan rezeki. Jika kita ingin hidup dalam kelimpahan di tahun 2025, langkah pertama adalah mengubah pola pikir kita tentang kekayaan, menjauhi mentalitas kekurangan, dan mulai menjalani hidup dengan penuh kesadaran serta niat yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap keputusan yang kita buat mencerminkan pola pikir dan energi yang kita pancarkan. Termasuk dalam hal ini adalah keputusan untuk membeli sesuatu. Apa yang kita pilih untuk beli bukan sekadar transaksi ekonomi, tetapi juga sebuah pernyataan tentang bagaimana kita memandang diri sendiri, kehidupan, dan rezeki yang kita miliki. Dalam ajaran Buddhis, setiap tindakan memiliki akibat, dan ini berlaku juga dalam kebiasaan kita dalam mengelola keuangan. Banyak orang tidak menyadari bahwa pembelian yang mereka lakukan bisa menjadi penyebab utama mengapa mereka terus mengalami kesulitan finansial. Hal ini bukan hanya karena pengeluaran yang tidak terkontrol, tetapi juga karena energi yang terkandung dalam setiap barang atau layanan yang dibeli. Dalam hukum karma, setiap tindakan memiliki getaran tertentu. Jika kita menghabiskan uang untuk hal-hal yang memperkuat mentalitas kekurangan, maka kita secara tidak sadar sedang menarik kemiskinan ke dalam hidup kita. Salah satu alasan mengapa beberapa jenis pembelian dapat menarik kemiskinan adalah karena mereka mencerminkan pola pikir konsumtif yang tidak seimbang. Pola pikir ini seringkali berasal dari keinginan yang tidak terkendali, atau tanha, yang dalam Buddhisme merupakan akar dari penderitaan. Kita membeli sesuatu bukan karena benar-benar membutuhkannya, tetapi karena dorongan emosional, tekanan, sosial, atau ketakutan akan kekurangan. Misalnya, ada orang yang terus membeli barang-barang mahal bukan karena mereka membutuhkannya, tetapi karena mereka merasa harus menunjukkan status mereka kepada orang lain. Padahal, dalam jangka panjang, kebiasaan ini justru bisa membuat mereka semakin terjebak dalam kesulitan finansial. Dalam ajaran Buddhis, keserakahan, lobha, adalah salah satu dari 3 racun batin yang dapat membawa penderitaan. Jika kita terus membeli sesuatu hanya untuk memenuhi ego atau keserakahan, maka kita sedang menanam benih penderitaan yang suatu saat akan berbuah. Selain itu, ada juga orang yang membeli sesuatu dengan perasaan takut. Mereka takut kehabisan uang, takut tidak bisa mendapatkan barang yang sama di masa depan, atau takut kehilangan kesempatan. Ketakutan ini mencerminkan pola pikir kekurangan, scarcity mindset, yang dalam hukum tarik-menarik justru akan menarik lebih banyak kekurangan dalam hidup mereka. Jika seseorang selalu membeli sesuatu dengan ketakutan,
maka mereka akan terus mengalami situasi di mana mereka merasa kekurangan, tidak peduli seberapa besar uang yang mereka miliki. Pembelian yang dilakukan tanpa kesadaran juga bisa menjadi penyebab kemiskinan. Misalnya, membeli barang murah berkualitas buruk hanya karena harganya rendah seringkali berujung pada pengeluaran lebih besar di masa depan, karena barang tersebut cepat rusak dan harus diganti berulang kali. Buddhisme mengajarkan pentingnya kebijaksanaan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam cara kita menggunakan uang. Jika kita membeli sesuatu tanpa pertimbangan yang matang, kita tidak hanya membuang uang, tetapi juga membuang energi yang seharusnya bisa digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat. Ada juga jenis pembelian yang secara langsung mempengaruhi energi kita dan menghalangi aliran kekayaan. Misalnya, membeli barang-barang yang berhubungan dengan kebiasaan buruk, seperti alkohol berlebihan, perjudian, atau hal-hal lain yang dapat merusak diri sendiri. Dalam Buddhisme, tindakan-tindakan ini termasuk dalam 5 larangan moral, Pancasila, Buddhis, yang jika dilanggar dapat membawa akibat buruk, termasuk dalam aspek keuangan. Jika seseorang terus menghabiskan uangnya untuk hal-hal yang merusak, maka mereka sedang menanam benih yang akan tumbuh menjadi lebih banyak kesulitan finansial di masa depan. Bahkan pembelian yang terlihat tidak berbahaya pun bisa membawa energi negatif jika dilakukan tanpa niat yang benar. Misalnya, membeli sesuatu hanya untuk menutupi perasaan kosong atau stres dapat menciptakan kebiasaan belanja impulsif yang merugikan. Banyak orang yang berpikir bahwa membeli barang-barang tertentu bisa membuat mereka merasa lebih bahagia, tetapi dalam kenyataannya, kebahagiaan tersebut hanya bersifat sementara. Ketika efeknya hilang, mereka merasa perlu membeli lagi, menciptakan siklus yang tidak pernah berakhir, dan seringkali berujung pada kesulitan keuangan. Sebaliknya, jika kita membeli sesuatu dengan penuh kesadaran, kita bisa menciptakan aliran, energi yang mendukung kekayaan. Dalam Buddhisme, ada konsep dana atau memberi dengan niat baik, yang merupakan salah satu cara terbaik untuk menarik keberlimpahan. Jika kita menggunakan uang untuk hal-hal yang benar-benar bermanfaat, seperti membantu orang lain, meningkatkan keterampilan, atau menciptakan sesuatu yang bernilai, maka uang tersebut akan kembali kepada kita dalam bentuk yang lebih besar. Oleh karena itu, sebelum kita memutuskan untuk membeli sesuatu, penting untuk bertanya pada diri sendiri, apakah pembelian ini benar-benar bermanfaat? Apakah ini akan meningkatkan kualitas hidup saya? Apakah ini mencerminkan pola pikir kelimpahan atau justru pola pikir kekurangan? Dengan mempertimbangkan hal-hal ini, kita bisa mulai menggunakan uang dengan lebih bijak dan menghindari pembelian yang dapat menarik kemiskinan. Pada akhirnya, kekayaan bukan hanya tentang berapa banyak uang yang kita hasilkan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengelolanya. Jika kita terus membeli sesuatu yang tidak benar-benar kita butuhkan, hanya untuk memenuhi dorongan sesaat atau karena ketakutan, maka kita sedang menciptakan realitas finansial yang penuh dengan kekurangan. Tetapi jika kita belajar untuk membeli dengan kesadaran, memilih hal-hal yang benar-benar bernilai, dan menggunakan uang kita untuk hal-hal yang bermanfaat, maka kita akan mulai menarik kekayaan dan kesejahteraan dalam hidup kita. Di bagian berikutnya, kita akan membahas 7 jenis pembelian yang secara khusus dapat menarik kemiskinan dan harus dihindari jika kita ingin hidup dalam kelimpahan pada tahun 2025. Setelah memahami bagaimana pola pikir dan kebiasaan konsumsi, kita bisa menarik energi, kemiskinan atau kelimpahan. Sekarang kita akan membahas secara lebih spesifik 7 jenis pembelian yang sebaiknya dihindari pada tahun 2025. Agar kita tidak terus terjebak dalam siklus kekurangan. Setiap pembelian yang kita lakukan mencerminkan pola pikir kita terhadap uang dan kehidupan. Jika kita ingin hidup dalam kelimpahan, kita harus berhati-hati dengan bagaimana kita menggunakan sumber daya kita. Bapak, barang murahan yang cepat rusak. Banyak orang berpikir bahwa membeli barang dengan harga murah adalah cara terbaik untuk menghemat uang. Namun, dalam banyak kasus, membeli barang murah yang kualitasnya rendah justru menyebabkan kita mengeluarkan lebih banyak uang dalam jangka panjang. Sebagai contoh, membeli sepatu murah yang cepat rusak berarti kita harus membeli lagi dalam waktu singkat, sementara jika kita berinvestasi pada sepatu berkualitas baik, kita bisa menggunakannya lebih lama. Dalam Buddhisme,
Prinsip kebijaksanaan dalam penggunaan sumber daya sangat penting. Jika kita membeli sesuatu hanya berdasarkan harga termurah, tanpa mempertimbangkan kualitas dan manfaat jangka panjangnya, kita sebenarnya sedang menarik energi kemiskinan. Mentalitas ini membuat kita terus-menerus berada dalam pola pembelian yang boros dan tidak efisien. 2. Produk gaya hidup yang tidak sesuai dengan keuangan. Banyak orang membeli barang mewah demi gengsi, meski keuangan mereka tidak mendukung. Ini mencerminkan keserakahan, lobha, yang dalam Buddhisme dianggap sebagai sumber penderitaan. Membeli demi pencitraan hanya memperkuat mentalitas kekurangan dan menciptakan ketidakpuasan terus-menerus. 3. Barang yang dibeli dengan utang konsumtif. Berutang untuk barang konsumtif seperti gadget atau liburan bisa membebani keuangan. Dalam Buddhisme, hutang adalah bentuk keterikatan yang menciptakan stres. Sebaiknya, utang digunakan untuk hal yang meningkatkan kesejahteraan, seperti pendidikan atau investasi. 4. Makanan dan minuman yang merusak kesehatan. Makanan yang tidak sehat tidak hanya merugikan tubuh, tetapi juga keuangan. Biaya kesehatan meningkat, produktivitas menurun, dan energi berkurang. Buddhisme mengajarkan keseimbangan dalam hidup, termasuk pola makan yang baik untuk mendukung keputusan finansial yang bijak. Barang-barang yang tidak pernah digunakan. Banyak orang membeli barang yang akhirnya tidak terpakai, seperti pakaian atau peralatan rumah tangga. Ini membuang sumber daya dan menciptakan energi stagnan dalam hidup. Buddhisme menekankan kesadaran dalam setiap tindakan, termasuk dalam berbelanja. 6. Produk yang berasal dari eksploitasi dan ketidakadilan. Membeli produk yang dibuat dengan eksploitasi, tenaga kerja atau merusak lingkungan berarti mendukung karma buruk. Sebaliknya, memilih produk etis membantu menciptakan dunia yang lebih adil dan menarik energi kekayaan yang lebih positif. Belanja untuk menghindari ketidaknyamanan emosional. Banyak orang berbelanja untuk mengatasi stres atau kesepian, bukan karena butuh. Dalam Buddhisme, ini disebut tanha, keinginan tak terkendali, yang hanya memperburuk penderitaan. Kebahagiaan sejati datang dari kedamaian batin, bukan benda materi. Masalah keuangan sering berasal dari cara mengelola uang, bukan dari jumlah pendapatan. Buddhisme mengajarkan bahwa uang hanyalah alat, bukan tujuan. Investasi dalam pengembangan. Diri, ilmu, dan keterampilan adalah aset berharga. Uang sebaiknya digunakan untuk kursus, buku, atau seminar yang meningkatkan wawasan dan peluang hidup. Praktik dana, memberi dengan niat baik, memberi dengan tulus menciptakan karma baik dan menarik kelimpahan. Berbagi tidak harus materi. Ilmu dan waktu juga berharga. Menggunakan uang untuk menciptakan nilai. Alih-alih hanya mengonsumsi, gunakan uang untuk sesuatu yang bermanfaat seperti meningkatkan kualitas usaha atau keterampilan kerja. Kelola keuangan dengan kesadaran. Mindfulness dalam finansial berarti memahami pemasukan, pengeluaran, dan pola konsumsi. Dengan kesadaran, kita bisa menghindari pemborosan dan membangun kebiasaan keuangan yang sehat. Kekayaan sejati bukan hanya soal memiliki uang, tetapi bagaimana kita menggunakannya untuk menciptakan kehidupan yang bermakna dan bermanfaat bagi diri sendiri serta orang lain.